Friend, hari ini ketua udah ada di kebun. Ini sekitar jam setengah 7 pagi. Dan jadwalnya hari ini tuh ketua menyelesaikan penyemprotan cabai. Kemarin sore ketua melakukan penyemprotan, tapi berhubung kemarin belum selesai, makanya ketua lanjutkan untuk melakukan penyemprotan di pagi ini. Nggak banyak, kemungkinan sekitar 2 atau 3 tangki udah selesai. Karena tinggal sebelah sini kok, nih naik ke atas itu ya, estimasinya menurut ketua sih sekitar 2 tangki ya. Terus kenapa dilakukan penyemprotan? Jadi ketua itu melakukan penyemprotan untuk mengobati beberapa cabai yang terkena, nih dia ujungnya dihisap sama hama trips. Kalau menurut analisa dari si pengetahuan yang bapak cari tahu gitu kan, ujung hitam itu kenapa gitu, ternyata ya itu tadi, kemarin kan emang panasnya itu luar biasa ya, panas yang luar biasa, terjadi kayak kemarau yang lumayan berkepanjangan sekitar 1 minggu lebih lah, dari sebelum lebaran sampai habis lebaran, sampai sekarang pun masih sering panas kemarau gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan hama-hama ini berkembang secara pesat dan penyerangannya luar biasa. Apalagi yang sebelah sana gitu, dia banyak yang ujung-ujung daun cabainya ini menghitam gitu kan. Karena kalau menurut ini yang ketua yang ketua tahu gitu ya, itu tuh hama itu menyerap ujung, menghisap ujung si cabai ini dan mengakibatkan dia hitam karena airnya itu dihisap habis gitu. Nih kondisi percabaiannya, ini seperti ini. Ini kuning karena kekurangan air. Itu tadi, beberapa hari ini kan panas banget biasanya, jadi cabai-cabai juga kurang subur kan. Ini rumput-rumput yang sebelah situ udah dibersihin kemarin. Ada yang bantuin Mbah Jamiam, terus sama Yulis, dan ketua juga kemarin bantuin. Tapi ini belum selesai. Estimasi kemungkinan 2 harian lagi untuk pembersihan gulma. Aduh, astagfirullah ya, karena sampai atas sana dan yang seberang sana juga belum tereksekusi. 2 atau 3 hari lah. Dan bedanya cabai yang di bawah sana dengan yang di atas ini beda banget, bro. Kalau yang di sebelah sana atau di bawah itu kuning, keriting ya seperti ini, keriting gitu. Cuman kalau yang di atas ini tuh beda banget kan, hijau subur. Ini sebenarnya yang ketua mau, cuman nggak tahu kenapa berbeda yang di atas sama sebelah sini. Mungkin karena yang di sebelah sana ditanam lebih duluan dan hama lebih awal datang ke sana, jadi sana yang terserang. Dan semoga aja yang sebelah sana juga bisa sembuh, terus yang sebelah sini juga nggak terkena. Makanya ini ketua mau melakukan penyemprotan, Bran. Nah, untuk air ini karena kita udah berada di atas, jadi ketua ngambilnya dari sebelah sini, dari atas ini, kalian. Ini brand yang ketua maksud adalah kayak gini. Nah, ini
kita potong aja ya biar tumbuh tunas baru dari bawah. Tuh ujungnya kayak gini. Ini tuh diserang hama friend. Lihat friend, ketua ini ada di hamparan cabai yang tuh tingginya hampir sama dengan ketua. Mantap ya. Aduh, nyesel banget ini. Coba lihat. Ya, patah friend, kesenggol ketua barusan. Aduh, sayangnya, sayang. Ya udahlah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf ya, maaf. Aduh, sayang banget sumpah tuh. Friend, coba lihat nih kondisi, astaga, kondisi gulmanya. Wow, mantap banget friend. Aduh, gulmanya super subur dan cabenya juga udah nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti kita lihat before afternya. Ini kan sebelum dibersihin, sebelum dilakukan pengoretan kalau bahasa sininya ya, pembersihan gulma itu kalau di sini namanya ngoret. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat before afternya seperti apa. Yang pastinya kalau setelah dibersih nanti, wow, itu sangat-sangat menyejukkan mata. Oh ya, untuk percobaan minta doanya semoga lekas membaik ya untuk kondisi cabai yang terkena penyakitnya ketua. Oke friend, dan ini matahari udah mulai menampakkan dirinya, jadi ketua harus cepat-cepat melakukan penyemprotan karena kalau semakin lama nanti takutnya emang kurang bagus juga ya kita melakukan penyemprotan di siang hari saat matahari muncul. Itu akan menimbulkan efek efek kaca atau apa kata si Google kemarin tuh ya, gitu. Sepertinya emang kurang bagus gitu friend. Jadi ini emang cuacanya mau kelihatan panas tuh, matahari udah muncul di sebelah sana. Ini harus secepatnya ketua selesai. Ini satu tangki lagi, estimasi bakalan selesai untuk penyemprotan. Tinggal sebelah situ dikit lagi, dan nanti kita ambil satu tangki lagi untuk melakukan pengocoran air biasa ke rampai yang kemarin ketua tanam. Jadi biar nggak layu ya, itu sih karena kasihan itu. Ini panasnya bakal terik banget kalau nggak dilakukan doping air, itu bakalan takut takut kekeringan sih friend gitu. Intinya seperti itu. Soalnya kemungkinan ke depan itu udah bakal jarang hujan. Tapi karena ini kondisi tanah masih sedikit basah, makanya kemarin ketua berani nanam. Dan walaupun harus ngalah sedikit ngocor, ya udah gitu aja. Nah, ini untuk yang project sebelah atas itu rumput udah tinggi lagi. Jadi seperti ini kondisi rumputnya friend. Belum terhandle, jadi ya harap maklum gitu ya. Tuh, ini peranting belum selesai di ujung sini, terus rumput juga udah mulai naik. Jadi yang kita utamain ya ini dulu, cabai ini, karena perawatannya cukup rumit dan lumayan susah juga, karena ini juga yang memang udah pasti udah ada hasilnya, udah ada buahnya. Dan kenapa ini kita harus lakukan perawatan terlebih dahulu ya. Ini kalau kita nggak dirawat ya ketua mau makan apa gitu, kita mau makan apa. Untuk sebelah itu bisa dijadiin project ke depannya.
Ini bentar lagi habis tapi tuh gendongan tangkinya udah copot sebelah. Ada males ini mau benerin, kita lanjutkan lagi untuk penyemprotannya karena tinggal dikit lagi kok. Oke, friend, ini adalah salah satu cabai yang terkena virus kuning. Jadi cabai ini terkena virus, dan kalau nggak dilakukan penyemprotan insek hama itu bisa menyebar ke tanaman cabai sebelah-sebelahnya. Karena apa? Karena virus ini dibawa sama si penyakit ini, sama si hamanya. Nah, jadi itu bisa menyebar. Dan sebenarnya kalau dilakukan penyemprotan rutin itu aman gitu kan, cuma satu pohon ya udah nggak menyebar kemana-mana. Cuman itu kalau nggak dilakukan antisipasi bisa menyebar kemana-mana. Dan contohnya sebelah sana itu ada beberapa pohon yang terkena virus kuning, dan karena kemarin waktu sebelum lebaran dan setelah lebaran itu kita telat melakukan penyemprotan, alhasil itu banyak yang terkena virus kuning, terus pucuknya menghitam. Ya karena itu tadi hamanya merajalela, ditambah dengan curah hujan lagi, ditambah dengan panas yang lumayan ekstrim. Jadi perkembangan hamanya semakin dahsyat. Dan untuk ini itu sebagian emang udah ada yang kena keriting gitu ya, keriting dan virus kuning. Nah, jadi untuk kedepannya kita harus lebih rutin lagi untuk melakukan penyemprotan, minimal 3 hari sekali. Ini untuk masa-masa pemulihan, jadi supayanya lekas pulih. Nanti selang 1 hari lagi nanti kita lakukan penyemprotan. Kalau ini kan tadi menggunakan Alika, itu efektif banget membunuh kutu-kutuan. Dan untuk di hari selanjutnya itu ketua rolling menggunakan Abamectin. Abamectin itu efektif untuk trips dan sejenisnya gitu, friend. Ya lumayan harus teliti, benar-benar banyak tenaga dan pikiran yang harus dicurahkan ke percobaan ini, karena udah terlanjur terjun, udah terlanjur banyak yang ketua tanam. Jadi ya harus dilakukan perawatan. Kalau cuma dibiarin, penyakit yang udah ada itu bisa merajalela, dan ya upaya yang kita lakuin selama ini itu bakal sia-sia gitu. Karena apa? Karena ya bisa terjadinya gagal panen gitu, friend. Dan ini cabai-cabai ini kondisinya seperti ini, walaupun nggak terlalu subur, cuman ini tuh mending gitu, nggak terlalu kena banyak penyakit. Ini paling cuman kuningnya kuning karena kurang air, kurang nitrogen dan sebagainya mungkin ya. Ini jadi kuning karena air panas, lagi panas. Cuman kalau untuk keriting ini cuman kayak gini ya, ini masih aman lah, friend, dibandingkan dengan yang sebelah sana, friend, gitu. Jadi harus ekstra banget. Oke, mungkin gitu aja untuk kegiatan hari ini. Ini proyek pertama di kebun ini, karena melanjutkan penyemprotan kemarin. Nah, setelah ini ketua juga masih melanjutkan pekerjaan di kebun lainnya. Ketua mau kontrol kebun B karena udah lama banget nggak kesana ya, karena kemarin kan fokus di cabai sini. Jadi yang sebelah sana di kebun B itu kurang terkontrol. Jadi ini mau ke sana. Terus untuk percabainya kita tinggalkan terlebih dahulu. Oke. Untuk yang sebelah sini itu kemarin udah dilakukan penyemprotan, dan ini kita kasih lihat contoh cabai yang terkena yang terkena nih penyakit yang ketua bilang tadi. Tuh ujungnya menghitam. Ini disebabkan oleh kutu-kutuan atau trips tadi menghisap ujung dari si cabai ini. Tuh dia menghitam. Ini kita lakukan lagi penyemprotan nanti 2 hari setelah ini biar lekas pulih ya, friend. Sebenarnya kalau untuk dari segi bunga tuh luar biasa mantap. Ini sebelah sini juga. Ini mulai terkena keriting, cuman aman. Ya udah, gitu aja.
untuk cabai ini emang harus benar-benar konsisten untuk dari segi perawatan, karena nggak segampang yang dibayangkan tinggal tanam terus kita panen hasilnya, nggak seperti itu. Dan kakaknya juga udah mulai menunjukkan taringnya, sebagian udah mengeluarkan bunga dan buah. Ini juga harus kita lakukan penyemprotan, cuma nggak tahu kapan ini sempatnya. Kita fokuskan ke cabai terlebih dahulu ya friend.